Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mau cerita tentang rukun memanah. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita dengar daripada guru-guru, dikutip mungkin dari kitab-kitab panahan terdahulu ya, kitab Urusya Muhammadiyah atau sebagainya, maka tersebutlah 4 daripada rukun memanah itu sendiri. Ada kekuatan, kecepatan, ketepatan, kewaspadaan, seperti itu kan. Oke, 4 rukun ini adalah kesempurnaan daripada aktivitas memanah, sebenarnya kan seperti itu. Tapi yang mesti kita pahami di sini teman-teman, keempat rukun ini bukan seperti rukun sholat gitu, bukan syarat sahnya sebuah panahan, bukan. Rukun sholat kalau nggak terpenuhi, sholat tidak terima kan, sholat tertolak, sholat batal gitu loh. Rukun panahan ini kesempurnaan daripada aktivitas memanah. Jika tidak terpenuhi bagaimana? Ya kita tetap memanah kan, seperti itu. Seringkali protes-protes itu ditemui seperti ini. Kemarin Mihei Kozme nge-share video Mihei Kozme lagi fast shooting. Salah seorang saudara kita berkomentar, kok Mihei Kozme nggak full draw. Itu sering kali saya temui ketika ada video panahan cepat, kok nggak full draw, harusnya full draw, full draw, full draw. Kalau nggak full draw salah, seperti itu gitu loh. Karena rukun memanah itu kekuatan, harus full draw biar kuat. Oke, yang pertama teman-teman adalah kita mesti paham daripada kebutuhan. Kebutuhannya apa dulu? 4 rukun ini adalah kesempurnaan daripada aktivitas memanah. Apakah jika kita mampu memenuhi keempat daripada rukun ini sekaligus, itu yang terbaik tentunya. Lalu apakah kita bisa memenuhi keempat rukun ini dalam setiap kebutuhan panahan? Belum tentu teman-teman. Ada kebutuhan-kebutuhan dalam aktivitas memanah. Oke, yang pertama perkara Mihei Kozme nggak full draw misalkan. Apakah untuk mendapatkan kekuatan itu mutlak satu-satunya cara dengan full draw? Full draw salah satu cara tentunya. Yang lain bisa jadi berat tarikan busur yang ditambah. Kondeks busurnya mungkin berat. Atau dengan teknik mukhtalas, teknik hentak, teknik sentak, itu juga menambah power daripada anak panah. Jadi full draw itu bukan satu-satunya syarat. Oke. Kemudian adalah ini dalam aktivitas memanah cepat ya. Kalau kita full draw, kita kalah di kecepatan. Maka bisa diakali dengan penggunaan mukhtalas, bisa diakali dengan penggunaan busur yang lebih berat tarikannya, sehingga tarikan segini dengan tarikan segini busur yang lebih ringan itu bisa saja sama. Jadi banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sempurnanya tentu full draw. Nah, jadi begitu. Tidak perkara salah dan benar, rukun tidak terpenuhi bukan berarti langsung salah. Tentu tidak seperti itu. Itu sama seperti ketika kita pernah ribut juga di salah satu grup Facebook, salah seorang saudara kita mengatakan seolah-olah wajib menggunakan warbo, wajib menggunakan busur 100 pound ke atas, karena itu busur yang menggunakan kekuatan, kata dia. Dan ribut ketika itu gitu loh. Jadi rukun memanah ini adalah kesempurnaan daripada aktivitas memanah yang sebenarnya diambil dalam dalam konteks bela diri, sebenarnya kan seperti itu, dalam konteks pertempuran. Hanya saja hari ini kita ketika berbicara memanah tentu kita mesti bicara kebutuhannya apa dulu. Jadi tidak bisa disamaratakan teman-teman. Ketika kita berbicara misal dalam panahan ground, kalau kita lihat perlombaan panahan ground, VT Kupasi misalkan internasional gitu kan, atau event-event nasional kita Indonesia dan Malaysia dan sebagainya, itu kalau ground jarak 70 meter, pemanah-pemanah internasional itu akan membutuhkan waktu membidik beberapa detik sampai rilis. Ini orang pasti diprotes karena tidak memenuhi rukun daripada kecepatan. Jadi nggak boleh lama-lama membidik. Ya kebutuhannya hari itu adalah sebuah perlombaan ground international competition gitu kan, kompetisi internasional, di mana untuk mendapatkan akurasi di jarak 70, 80, 90 meter, dia membutuhkan aiming, membutuhkan waktu. Kita nggak bisa berbicara rukun panahan kecepatan di sana, kebutuhannya beda gitu loh. Nah, jadi jangan bawa rukun panahan ini untuk mendebat. Rukun panahan ini konteksnya adalah kesempurnaan daripada aktivitas memanah. Kalau mampu untuk jarak 90 meter seperti itu, ya oke, hebat mungkin. Tapi tentu tidak ada yang mampu dengan fast shooting di jarak 90 meter, teman-teman. We need aiming gitu loh. Kita butuh
butuh waktu untuk membidik gitu loh. Ada kecepatan yang dilanggar daripada situ. Apakah itu menjadi salah? Ya enggak, kebutuhannya berbeda. Sama halnya dengan kita lomba fast shooting jarak 10 meter misalkan. Lomba fast shooting memanah cepat. Dalam konteks perlombaan ini, jarak 10 meter. Kalau antum tarik sampai segini, kehabisan waktu. Cuman 10 meter, tarik sampai segini juga udah nyampe. Selesai urusan. Seperti itu kurang lebih. Jadi, rukun panahan adalah kesempurnaan daripada aktivitas memanah. Yang mana ini adalah kesempurnaan daripada aktivitas memanah. Tidak terpenuhi satu atau dua rukun, tidak menjadi batal aktivitas panahan kita. Kan seperti itu. Kewaspadaan contoh rukun keempat. Teman antum pernah tengok orang dalam aktivitas lomba hari ini? Hari ini kita berbicara panahan dari sisi lomba kan. Aktiviti dari sisi lomba. Dari sisi hobi. Dari sisi sunnah dan sebagainya lah. Pernah nggak antum tengok orang dalam perlombaan yang ya enggak gitu loh. Kita dalam perlombaan ini saudara muslim kita semua, saudara-saudara kita semua, satu perlombaan, bukan musuh yang harus membuat kita waspada. Jadi kita tidak perlu rukun waspada di sana gitu loh. Nah, jadi rukun panahan ini adalah kesempurnaan daripada aktivitas panahan tadi. Bukan digunakan untuk menghakimi aktivitas memanah seseorang. Oh, antum tidak cepat. Panahan itu harus cepat, rukunnya kecepatan. Antum tengok atlet-atlet internasional jarak 70, 80, 90. Salahkah mereka dari segi rukun? Kebutuhannya berbeda gitu loh. Atau perkara kekuatan. Hari ini kita tengok pemanah-pemanah kita, pemanah internasional 40 pound, 45. Mihai Cosme busurnya cuma 40, 45. Laios Kasai 40, 45. Oh, tidak memenuhi kebutuhan kekuatan. Kebutuhannya sedang berbeda. Jadi kalau bisa menyempurnakan 4 rukun ini dalam seluruh aktivitas, the best, terbaik tentunya. Kalau antum bisa ya, antum bisa penuhi kecepatan, ketepatan, kekuatan dalam kewaspadaan dalam setiap rukun, dalam aktivitas memanah apapun, dalam perlombaan, dalam aktivitas apapun. Itu tentu yang terbaik. Cuma tentu kita tidak bisa menyempurnakan keempat rukun ini, dan perlu dipahami, tidak terpenuhi salah satu rukun bukan membatalkan panahan kita. Jadi tidak ada ceritanya orang menilai aktivitas panahan dari sisi rukun. Tengok, kurang cepat, nggak boleh, gagal. Diskualifikasi, ya nggak gitu konteksnya gitu loh. Aktivitasnya itu tergantung kebutuhan hari ini. Jadi kita jangan gunakan 4 rukun ini untuk menghakimi aktivitas panahan orang. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Kalau antum bisa sempurna ya itu yang terbaik. Cuman tentu tidak gampang. Tentu tidak mudah untuk memenuhi keempat rukun ini dalam seluruh aktivitas panahan kita. Kita belajar fast shooting, kita belajar ground, kita belajar dynamic archery. Antum dynamic archery pakai 100 lbs, kewalahan antum. Lagi lari-lari tarik 100 pound pula. Ya nggak bisa gitu loh. Tapi harus penuhi kekuatan. Kebutuhannya berbeda. Sekali lagi saya bilang kebutuhannya berbeda. Kita bicara kebutuhannya apa dulu gitu loh. Jadi kalau antum sanggup, tentu terbaik. Itu yang terbaik tentunya. Tapi jangan gunakan, sekali lagi saya ulang, jangan gunakan alasan 4 rukun panahan ini untuk menjudge aktivitas memanah orang lain. Antum tidak cepat, antum tidak full draw, antum tidak ada benar dan salah. Sekali lagi saya ulang, saya selalu bilang tidak ada benar dan salah, kecuali dalam perkara safety. Hanya ada baik dan terbaik. Kalau antum mampu penuhi 4 rukun ini dalam seluruh aktivitas memanah, baik dalam lomba fast shooting, dalam berburu, dalam ground 70, 80, 90 meter, long distance, dan sebagainya, antum mampu penuhi 4-4, itu yang terbaik. Tapi jika tidak mampu penuhi ke-4-4-nya, itu baik. Yang penting, kita bisa memanah. Oke, ada anak panah, ada busur, kita bisa tarik, kita bisa rilis, anak panah bisa ke target. Itu sudah baik dalam aktivitas-aktivitas yang tergantung kebutuhan. Jadi seperti itu kurang lebih praktek daripada rukun panahan itu hari ini. Di zaman kita ini, jangan digunakan untuk menjudge aktivitas panahan orang, untuk menghakimi orang itu salah, orang itu salah, itu salah, itu salah. Tapi fahami konteks daripada kebutuhan daripada rukun-rukun tadi. Dalam aktivitas apa dan bagaimana. Dan sekali lagi, rukun panahan tidak standar untuk, tidak seperti rukun sholat yang akan membatalkan sholat. Tidak terpenuhi rukun panahan kita batal? Nggak seperti itu konsepnya gitu loh. Oke, semoga bermanfaat sedikit celotehan malam hari ini. Assalamualaikum.